illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين صدق الله العظيم. Ayat 96 Surat Al-Baqarah menerangkan bahwa kaum Yahudi itu lebih tamak, lebih lomba, lebih sombong daripada orang musyrik. Walatajidannahum, dan engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan bahwa mereka itu kaum Yahudi ahrasun nas, sangat serakah, tamak, ombak di antara manusia yang ada. Jadi dia serakah ala hayat, tentang atas kehidupan. Maksudnya dia menginginkan yang lebih dari orang lain di dalam kehidupan ini. Wa minal ladzina asyraku, dan lebih sombong dari orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik itu dia tidak percaya sama Allah. Kalau ini masih percaya, Yahudi itu tentang hari akhirat, Yahudi percaya. Tapi kalau musyrik tidak percaya. Jadi lebih kesombongannya itu untuk masalah keduniaan, dia lebih tinggi, sombong. Dan ayawaddu ahadukum, dan di antara mereka, di antara orang Yahudi itu menginginkan lau yu'ammaru alfasana, dia menginginkan umurnya ingin lebih dari 1000 tahun karena sangat cintanya ke dunia. Jadi dia ingin hidup sebetulnya ingin 1000 tahun. Lau yu'ammaru bi alfa sana. Wa ma huwa bi muzahjihi, padahal dengan diberikan umurnya itu bukannya sedikit lagi menghadirkan lagi tentang kesenangannya, tapi lebih itu minal azab,
dengan 1000 tahun itu dia bukan mendekatkan diri dengan Allah, tapi memperbanyak. Semakin banyak umurnya, semakin banyak dosanya. Dan wabuzahji dengan umurnya itu minal azab ayu ammar, diazab karena ingin umurnya panjang. Jadi kalau umurnya panjang, kalau orang Yahudi bukan karena semakin banyak ibadah, malah tambah kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu basirun bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat apa-apa yang mereka kerjakan, sehingga yang di dadanya ada rahasia, Allah Maha melihat apa yang ada di dalamnya. Semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin 1000 tahun juga, Allah Maha tahu. Jadi Allah menggambarkan kaum Yahudi itu ternyata seperti itu sampai sekarang sama. Ingin umurnya 1000 tahun. Oh, kita mah ingin umurnya barokah. Nah, kalau kita banyak silaturahmi itu akan memperpanjang umur. Bukan umur yang terpanjang. Misalkan kita ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala 60 tahun, bukan umurnya jadi 61, 62, itu kan. Tapi selama kita masih silaturahmi, sisa seumur ini barokah. Jadi panjang umur itu seperti itu. Jadi barokah. Penglihatannya barokah, tindakannya barokah, tingkahnya barokah. Maka Allah Subhanahu, maka bangsa Baos selalu berdoa setiap kali hikmah ilmiahnya, setiap kali berbicaranya, semua Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Jadi karena berkah itu mahal. Orang diberkahi mah rezekinya berkah saja. Uang 1 juta juga bisa lama ini habisnya. Kalau kurang kita ya, punya 1 juta, terus punya 2 juta, bisa 1 tahun habisnya. Karena berkah. Itu maksudnya. Tapi ada orang punya 1 juta atau 2 juta, dalam hitungan menit itu sudah habis. Nah, itu yang dimaksud dengan umur kita berkah. Maka silaturahmi ini memanjangkan umur, memanjangkan usia kita supaya umur kita jadi berkah. Di ayat 197 Allah memberikan gambaran lagi kepada kita bahwa ada ya seorang Yahudi, orang Yahudi bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, siapa yang menurunkan ini kepadamu, wahyu-wahyu itu? Rasulullah SAW menjawab, Malak Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah setelah melihat seperti itu, kaum Yahudi itu sangat benci kepada Malak Jibril. Karena kenapa? Karena merubah agama-agama sebelumnya. Dengan adanya Al-Quran, agama Islam berkembang. Karena ada wahyu ditujukan oleh Malak Jibril. Nah, sebagai bangsa Yahudi itu sangat marah pada Malak Jibril. Marahnya atau tidak sukanya harusnya kepada Allah. Karena Malak Jibril ya disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Malak Jibril tidak suka. Nah, ini ada ininya. Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW. Qul, katakanlah wahai Rasul yang mulia, man kana aduan, siapa saja yang memusuhi di Jibril kepada Malak Jibril, gitu, yang tidak suka dengan diturunkannya Al-Quran oleh Malak Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, fa innahu, pada sesungguhnya
malaikat Jibril itu nazzalahu yang menurunkan kepadamu ala qalbika, menurunkan Al-Quran ala qalbika kepada qalbu. Jadi karena adanya Al-Quran, qalbu kita jadi tenang karena ada malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Anda bisa tenang biiznillah, dengan izin Allah. Jadi yang menurunkan ke qalbu itu dia tenang itu adanya Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati kalian dia tenang. Itu di Al-Quran yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Makanya tahu subhanallah, siapa saja yang memusuhi Jibril, padahal dia sebelumnya menurunkan Al-Quran dan bisa menenangkan hati kalian dengan izin Allah, dan juga musaddiqal lima baina yadayhi, dan dia tidak membedakan di antara kalian apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu sebelum Al-Quran ada Injil, Zabur, dan Taurat, tidak membedakan kitab-kitab sebelumnya. Demi itu juga diturunkan oleh malaikat Jibril. Jadi Yahudi sangat tidak suka dengan malaikat Jibril. Wahudan, dan Al-Quran juga sebagai hudan, petunjuk. Wa busyra, dan pemberi kabar gembira lil mu'minin, pada orang-orang mukminin yang telah menjalankan Allah dan menjauhi seluruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau sudah ada makhluk manusia tidak suka kepada malak Jibril, aneh jadinya. Kalau dengan kekuasaan Allah, izin Allah, dikepak sama sayapnya juga habis. Karena sayapnya malaikat Jibril di suatu kaul bisa menepis seluruh dunia ini. Kalau dibalik itu tertutup sama sayapnya malaikat Jibril. Jadi sungguh besar banget itu ya malaikat Jibril. Nah, makanya kemarin ketika di mana, ke Banten, malaikat Jibrilnya berbentuk manusia. Ya, pernah ingatnya ya. Malaikat Jibril berbentuk, dan karena kenapa harus berbentuk manusia? Karena pentingnya ilmunya harus sampaikan kepada Rasulullah dengan berbentuk manusia. Jadi langsung dilihat, wahyunya langsung terlihat, terdengar oleh manusia sendiri. Karena ilmunya penting, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Harus diketahui semuanya. Alhamdulillah. Jadi dengan izin Allah kita dapat dengan Al-Quran hati kita jadi tenang. Wa busyra lil mu'minin, dan dalam Quran itu ada kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, akan memperoleh surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, wa basyiril ladzi, beri kabar gembira ladzi, wa basyiril ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan yang beramal saleh, jannah, dengan surga-surga. Jadi kalau kita beriman dan beramal soleh, mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mudah bagi kita mendapatkan surga. Kemarin diperlihatkan pada mahsyar, kira-kira misalkan ini jumlah manusia ada 15 miliar dari Nabi Adam sekarang, jangan nanti meninggal kemudian, kira-kira 15 miliar. Dan kita nanti dibangkitkan Allah SWT setelah meninggal dunia, ada trompet kedua, tiba-tiba ada bangun, yaitu Yaumul Ba'ts, berbangun. Setelah itu bangun, nanti akan ketemu dengan mizan. Mizan itu ditimbang seluruh amal ibadah umat manusia.
Yang 15 benda itu ditimbang satu-satu persatu. Kalau kita urutan kita yang ke 5 miliar, bayangkan coba, lama banget. Nah pada saat menunggu itulah, jadi kelihatan tuh timbangan itu kelihatan di jauh juga. Kita jauh nih misalkan di Indonesia, timbangannya dengan rempah misalkan ya. Tapi kelihatan kalau datar kelihatan. Nah setelah kelihatan tuh kita lihat ada yang terlihat ditimbang tuh. Dan setelah ditimbang, hal selanjutnya adalah harus melewati sirat. Sirat itu jembatan. Jembatan antara dia sampai ke surga, sampai di ujung sana ada surga. Di bawahnya ada jurang neraka. Kita bisa melihat, Masya Allah, banyak orang yang tergelincir, belum sampai juga ke jembatannya, langsung tergelincir di jembatan Sirat. Ada yang masih sudah setengahnya juga tergelincir. Jadi terlihat ketika kita menunggu itu terlihat. Saya diperlihatkan maksudnya diperlihatkan. Allah bisa lihat. Bisa melihat yang tergelincir. Ya Allah, kita masih menunggu itu. Orang-orang sudah tergelincir di dalam Sirat. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kita nangis. Oh, la ilah nangis. Ya Allah, diperlihatkan yang begitu hebat. Nah, nah setelah mudah-mudahan kita selamat di jalan Sirat itu. Sirat itu perjalanannya 3.000 tahun. Bukan kalau gini itu, bukan. 3.000 tahun. Ada yang juga 300 tahun. Antara ujung ke ujung sana. Karena di bawahnya jurang neraka. Maksudnya. Dan tidak ada yang selamat. Tapi bagi Allah, bagi kita kaum muslimin wa muslimat, wa basyiril ladzina amanu wa amilus siapa saja yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh akan memperoleh surga. Mudah-mudahan nanti setelah datang ke sana, lulus di jalan Sirat, nanti ada telaga Kausar. Telaganya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minum bukan seblok, bukan, hanya sedikit saja, nggak akan haus selamanya. Karena pada saat itu kita sudah menunggu lama di padang mahsyar, tidak ada air, tidak apa, matahari hanya sasta panasnya, terus ditimbang, terus melewati jalan Sirat, sangat haus banget itu, Masya Allah. Kaum yang jatuh ke jurang neraka di sama hausnya, ketika dikasih di neraka bukan air telaga Kausar, tapi nanah yang dari Masya Allah. Maka setiap berdoa, setiap ketika sholat mau selesai salam, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksanya api, siksa kubur dan siksa neraka jahanam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam. Sudah baca nggak? Wa min syari Masyal Dajjal wa min syari mahyal. Dibaca. Kita mohon, ya Allah, aku berlindung padamu ya Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Itu teh dari Syekh Abdul Qadir Jilani itu. Itunya. Doanya harus dibaca. Alhamdulillah. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam salat harus hati-hati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kabar gembira menjadi surga itu menjadi kenyataan buat kita. Dengan jungkir baliknya kita beribadah Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan guru. Tidak dibimbing guru, susah, kita akan dapat susah juga. Nanti dia memiliki amal juga tidak akan dapat pertolongan. Siapa yang nolong kita? Tapi kalau sudah bangun nanti dia bahas, dibangun Allah Subhanahu wa taala, siapa yang cari? Awas, siapa cari? Tidak ada lain. Yang dicari ada Aba Awas, guru kami. Terus setelah ketemu Aba Awas siapa? Abah Anom, gurunya. Abah Anom juga terjalin. Abah Sepuhnya guru yang Syekh Toha itu nyebut lagi ke Syekh Ahmad Sombil. Dia juga ke gurunya sampai ke Syekh Abdul Qadir Jilani sampai ketemu sama dia.
dan sahabat seluruh ke guru sampai dengan pada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal dulu dengan guru kita. Jangan dulu dengan Kangjeng Nabi Muhammad, jauh dengan Kangjeng Nabi Muhammad, jauh. Kita akan kenal dengan guru kita saja sendiri, beliau kenal sama kita. Gitu. Alhamdulillah. Makanya bersilsilah itu perlu untuk saling menolong. Nanti dia kiamat. Makanya disebut-sebut selalu namanya. Setiap pikir itu selalu supaya nanti pada saat ketemu nanti sana sudah kenal. Oh ini ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Khatib Syamsul Ghafar, ya Allah. Selalu kami sebut-sebut orang yang Masya Allah percaya. Alhamdulillah. Makanya amalkan, lestarikan dan selalu mengamalkan amal yang mursyid supaya kita nanti ditolong Allah Subhanahu. Kemudian ayat 96 98 menjelaskan lagi bahwa man kana aduan, siapa saja yang memusuhi lillah pada Allah wa malaikati, dan bermusuhan dengan para malaikat, wa yang dengan malaikat dia tidak kenal, tidak suka, wa rusuli, dan juga musuhi Rasul-Rasul Allah, yang ada yang disembeli, ada yang dibunuh, ada yang dibuli para rasul itu. Dan lebih penting lagi malaikat itu wa Jibril, dan memusuhi Jibril wa Mikail, dan memusuhi Mikail. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aduwwul lil kafirin, musuh bagi orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah dan Rasul. Nauzubillah, summa nauzubillah. Pada saat nanti di yaumil kiamat nanti kita dimusuhi sama Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mau ketemu sama Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita beribadah itu hanya satu niatnya, lillahi ta'ala, ingin ketemu Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat nanti. Di dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir Allah menjelaskan innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausa nuzulun khalidina fiha la yabghuna anha hiwala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi walau jina bi mislihi qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annahu faman kana yarjullah, barang siapa ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fal ya'mal amal salih, maka beramal saleh kalian semua. Wa yusyrik bihi, dan jangan mendoakan, memusyrikan Allah dengan segala sesuatu. Kalau ingin bertemu dengan pencipta kita, mudah-mudahan dengan barakah fadilah al-Fatihah dan kemuliaan guru kita, keberkahan guru kita, dan juga kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil kiamat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan Al-Quran ini yang kita baca ada manfaatnya untuk kita semua, untuk diaplikasikan pada kehidupan saya. Kita tutup. Alhamdulillah. Atur ya Allah, diberikan informasi tentang kehidupan ini, makanya ini adalah pedoman hidup bagi kita. Kita doakan saudara kita yang hari ini masih terbaik sakit, baiknya ada sakit maupun di tempat-tempat yang lain atau di rumahnya, dengan barokah fadil wujud al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka dan diangkat penyakitnya dan diberikan kesehatan yang paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan seluruh keturunan kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang solehah, yang taat pada Allah dan Rasulnya, dan juga berbakti kepada orang tua. Dan mudah-mudahan putra-putra kita dijadikan yang terus cita-citanya di Allah Subhanahu wa taala, yang menuntut ilmu di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Semoga Allah lancarkan dalam menuntut ilmu. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan putra-putri kita dipertemukan dengan jodoh terbaiknya. Mudah-mudahan kita semua anak-anak kita menjadi pelanjut cita-cita, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dengan untuk istiqomah beribadah Allah Subhanahu wa taala, disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat. Kalau masih ada cita-cita yang belum terkabul, mudah-mudahan dengan adanya majelis silaturahmi Allah kabulkan seluruh cita dan hajat kita, sehingga kita ilmu kita jadi berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, berkah semuanya, berkah segala. Al-Fatihah. Iya, karena ya karena saya ini siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan tetap gaji kita dengan baca doa tulis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal aqu minkum wa maaf lahir batin di akhirat. Wal aqu minkum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.